Timbal terakhir, Dimas menatap layar laptopnya yang penuh dengan berbagai artikel tentang pesugihan, ritual kuno yang dipercaya dapat mendatangkan kekayaan instan dengan bayaran yang mengerikan. Sebagai jurnalis investigasi di sebuah media online, ia sudah sering menulis artikel tentang mistisisme dan kepercayaan masyarakat. Namun, kali ini, kasus yang ia hadapi terasa lebih nyata dan menyeramkan. Desa Karangjati, sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, sedang dihebohkan oleh serangkaian kematian misterius. Setiap tahun, satu orang penduduk desa ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Warga setempat percaya bahwa ada yang melakukan perjanjian gelap dengan makhluk gaib, dan rumor itu tertuju pada seorang pria bernama Pak Wiryo, orang terkaya di desa tersebut. Dimas memutuskan untuk pergi ke desa itu demi menggali kebenaran. Dengan kamera dan buku catatan, ia berangkat naik bus dan turun di jalan berbatu yang mengarah ke desa Karangjati. Udara di desa itu terasa lebih dingin dari seharusnya, meskipun matahari masih bersinar terang. Penduduk desa terlihat waspada terhadap orang asing. Beberapa menatapnya dengan curiga, sementara yang lain tampak enggan untuk berbicara. Dimas mendekati warung kopi kecil di tengah desa, tempat beberapa pria tua sedang mengobrol dengan suara pelan. "Maaf, Pak, saya Dimas, seorang jurnalis. Saya ingin bertanya tentang kejadian-kejadian aneh di desa ini. Apakah Bapak tahu sesuatu?" tanya Dimas dengan nada hati-hati. Seorang pria tua dengan rambut putih menatapnya lama sebelum menjawab. "Nama saya Pak Karta. Anda harus berhati-hati, Nak. Sudah banyak yang mencoba menggali rahasia ini, tapi mereka semua pergi tanpa hasil atau tidak pernah kembali," katanya lirih. Dimas mencatat setiap kata. Ia semakin tertarik untuk mengetahui kebenaran di balik peristiwa ini. Dari perbincangan itu, ia mengetahui bahwa Pak Wiryo dulunya hanya seorang petani biasa. Namun, sekitar 20 tahun lalu, ia tiba-tiba menjadi kaya raya. Rumahnya yang dulu sederhana berubah menjadi bangunan besar dengan pagar tinggi. Ia memiliki sawah luas, ternak yang sehat, dan bisnis yang sukses. Namun, keberuntungannya itu selalu diiringi oleh kematian tahunan yang misterius. Dimas kemudian pergi ke rumah Pak Wiryo. Rumah itu terlihat megah dibandingkan dengan rumah lain di desa. Ia mengetuk pintu dan disambut oleh seorang wanita paruh baya yang mengenakan kebaya. "Maaf, Bu, saya ingin berbicara dengan Pak Wiryo. Saya seorang jurnalis dan ingin bertanya tentang beberapa kejadian di desa ini," kata Dimas. Wanita itu tampak ragu, tetapi akhirnya mempersilakan Dimas masuk. Ia dipersilakan duduk di ruang tamu yang dihiasi dengan ukiran kayu dan foto keluarga. Tak lama kemudian, seorang pria tua muncul. Pak Wiryo tampak sehat dan berwibawa, tetapi ada sesuatu di matanya yang terasa tidak biasa, seperti menyimpan ketakutan mendalam. "Pak Wiryo, saya mendengar banyak cerita tentang Anda dan kematian yang terjadi setiap tahun di desa ini. Apakah Anda tahu sesuatu tentang hal itu?" tanya Dimas tanpa basa-basi. Pak Wiryo menarik napas panjang. "Anak muda, sudah banyak orang yang bertanya tentang ini. Saya hanya orang biasa. Jika Anda ingin tahu, tanyalah pada desa, bukan saya," katanya dengan nada datar. Namun, Dimas tidak puas dengan jawaban itu. Malamnya, ia memutuskan untuk mengamati rumah Pak Wiryo dari kejauhan. Ia bersembunyi di balik pepohonan dan melihat sesuatu yang mencengangkan. Pak Wiryo keluar dari rumahnya dengan membawa sesajen. Ia berjalan ke hutan di belakang rumahnya, ke arah sebuah gua yang gelap dan menyeramkan. Dimas mengikuti dari kejauhan.
Ia melihat Pak Wiryo meletakkan sesajen di depan gua dan berbisik sesuatu. Udara di sekitar tiba-tiba berubah menjadi lebih dingin. Terdengar suara berbisik dari dalam gua, suara yang bukan milik manusia. "Tumbal terakhir, waktunya sudah tiba," kata suara itu. Dimas menahan napas. Ia melihat Pak Wiryo gemetar ketakutan. Tidak bisa, aku sudah memberikan cukup. Jangan anakku, kata Pak Wiryo dengan suara putus asa. Saat itulah Dimas menyadari kebenarannya. Tumbal yang selama ini diberikan oleh Pak Wiryo adalah nyawa manusia, dan sekarang giliran anaknya sendiri. Makhluk dalam gua itu menagih pembayaran terakhir. Dimas harus bertindak cepat. Ia berlari ke rumah Pak Wiryo dan menemukan anaknya yang masih tidur. Ia mengguncang bahunya. "Bangun, kita harus pergi," kata Dimas. Namun, terlambat. Dari belakangnya terdengar suara mengerikan, suara sesuatu yang merayap keluar dari gua. Dimas berbalik dan melihat sesosok bayangan hitam dengan mata merah menyala. Makhluk itu bergerak cepat ke arah mereka. Pak Wiryo berlari masuk. Ia menangis dan berlutut. "Aku mohon, jangan anakku. Ambil aku saja," katanya. Makhluk itu tertawa. "Perjanjian adalah perjanjian. Kau tahu ini sejak awal," katanya. Saat itu, Dimas melihat pisau di meja dan tanpa berpikir panjang, ia meraih pisau itu dan menusukkannya ke tubuh Pak Wiryo. Darah mengalir deras. Pak Wiryo terjatuh dengan mata terbuka, sementara makhluk itu menyeringai puas sebelum menghilang dalam kegelapan. Desa Karangjati akhirnya terbebas dari kutukan, tetapi Dimas tahu bahwa kisah ini akan menghantui dirinya selamanya. Ia menulis artikel tentang kejadian itu, tetapi tidak ada yang percaya. Namun, setiap kali ia memejamkan mata, ia selalu mendengar suara berbisik. Perjanjian adalah perjanjian. Kehidupan Dimas setelah kejadian di desa Karangjati tak pernah sama lagi. Ia kembali ke kota dengan tubuh yang utuh, tetapi pikirannya terus dikejar bayang-bayang kengerian yang ia saksikan. Malam-malamnya penuh dengan mimpi buruk. Ia melihat Pak Wiryo berdiri di depan gua, berteriak, sementara sosok hitam itu menyeringai dari kegelapan. Setiap kali ia menyalakan laptop untuk menulis, kata-kata terasa kosong. Ia kehilangan semangat untuk meneliti, untuk mengejar kebenaran. Sesekali, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut kamar. Suhu di apartemennya seringkali turun tanpa alasan, dan suara berbisik itu masih menghantuinya. Suatu malam, saat ia mencoba tidur, ponselnya berdering. Tidak ada nomor di layar, hanya suara berat yang berbisik dari seberang sana. "Dimas, kau pikir ini sudah berakhir? Perjanjian adalah perjanjian." Dimas terbangun dengan keringat dingin. Ia sadar, apapun yang telah ia lakukan di desa itu, masih ada sesuatu yang belum selesai. Dan ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan.